Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham Latu. Nah, seperti yang saya buat di video kemarin, dan juga sesuai dengan kalender saya buat teman-temannya, ternyata benar ya. Ternyata saham untuk Latu keluar dari FCA. Nggak masalah sama sekali ketika saham untuk Latu itu di FCA naik terus menerus dia. Tanpa ada koleksi atau turun sama sekali. Pada saat penutupannya teman-temannya, ternyata sesuai dengan jadwal. Ternyata 7 hari waktu kerja Bursa Efek Indonesia di FCA itu pasti keluar. Ternyata benar ya teman-temannya. Jadi untuk jadwal yang pernah saya buat kemarin itu benar ya teman-teman, itu dia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah besok akan lanjut naik atau dia mau menyentuh Allah? Kita lihat teman-temannya. Ya, tapi kalau kita hitung sih untuk skenario untuk A-nya sudah selesai teman-teman. Karena 10 kali A, ketika mau ke 11 kali A-nya tahunya nggak lagi deh teman-teman, nyata kepentok di 11 kali A saja. Ya, itu kalau kita hitung nama itu terikut untuk underwater teman-temannya ketika dia naik A terus dia. Ya, kalau dia naik berapa persen seperti ini ya kita nggak hitung lagi teman-teman itu. Nah, yang jadi pertanyaan besok adalah keluar dari FCA. Apakah besok akan naik yang lumayan untuk saham untuk satu ini nanti? Nanti kita lihat teman-teman. Ya, mungkin kalau mau scalping harus diperhatikan juga ya teman-temannya itu. Apalagi kalau kita sih pengalaman tuh lumayan banyak juga sih teman-teman itu. Dan juga pastinya nanti lihat saja ada retail nanti yang akumulasi. Ya, kalau kita lihat untuk saham Latunia lumayan sudah tinggi banget teman-teman. Di 8.650 penutupan. Tadi kalau kita untuk ATH tadi itu di 8.800. Jadi kalau kita perhatikan sih untuk saham Latunia sudah naik itu lumayan banget. Ini ditutup di 650%. Jadi kalau kita perhatikan ini saham waktu ini sudah tinggi banget. Kalau mau trading atau scalping tuh agak ngeri juga sih. Tapi ya kalau kita punya nyali atau ini, kita harus perhatikan juga risikonya. Takutnya nanti penumpang lamanya ada jualan. Seperti kita lihat kemarin tuh si MG paling banyak pegang barang. Lalu yang kedua si Android itu tuh sejak dia masuk FCA jualan tuh saya teman-temannya si HP. Si AZ gak tahu juga sih jualannya itu. Nah, jadi kalau kita sudah pengumuman nyata untuk saham itu ternyata sudah keluar dari FCA teman-teman. Ubul-ubul ikan lele. Besok saham itu keluar dari FCA. Apakah besok akan ngegas? Nanti kita lihat. Oke, mari kita baca dulu nih teman-temannya. Oke, kita lihat dulu untuk nama tuh volume transaksi untuk saham Latu. Saham Latu cetak ATH lagi di 8.800. Ya, kalau kita perhatikan sih untuk saham Latu ini ya sudah mulai selesai sih apa namanya itu untuk pestanya. Kalau besok nggak lock Allah atau ditutup di zona hijau, oke lah, masih cukup menarik sih. Untuk besoknya lagi kita lihat. Nah, kalau besok ditutup di zona merah, itu kita anggap saja pestanya benar-benar sudah selesai teman-teman. Itu ya. Kalau kita lihat sih sudah naik itu sudah tinggi banget. Kecuali kalau misalkan naik itu baru 200%, 300% itu masih cukup menarik pertama. Ini sudah 650%. Ya, sudah agak high risk juga kalau kita masuk di pucuk. Kecuali kalau teman-teman pegang dari saham dari IPO, itu gak masalah. Terserah teman-teman mau sampai mana nantinya untuk megang saham untuk satu ini. Apakah dia nanti akan mentok ke 10.000 atau mas baliknya? Ya, rata-rata sih kalau kita perhatikan ya mentok kadang di 10.000 atau malah besok tuh bisa saja dia opennya high, bisa saja ke merah dia teman-teman. Kalau ada as kemarin dia ditutup di zona merah, tapi awalnya memang hijau dulu itu. Nanti kita lihat. Dan juga untuk pemetaan sosial ini kecil banget ya teman. Malah kemarin itu lebih besar ya teman-temannya 3 hari yang lalu. Nyata kalau kita perhatikan sih sudah sedikit banget yang jualan teman-teman. Masih banyak ada yang hold juga itu. Dan kalau kita lihat sih hari ini ditutup di 8.650, naiknya tuh 250 poin, itu 2,98% itu. Nah, kalau kita lihat sih pada saat open di 8.800 dari harga 8.400. High-nya adalah 8.800. Low-nya di 8.600. Untuk volume transaksi mencapai 38.000 lot dengan value transaksi mencapai 32,9 miliar. Ya, kalau kita lihat sih untuk value-nya lumayan juga teman-temannya. Tapi nggak tahu besar banget seperti 3 hari yang lalu.
Dan kalau saya perhatikan sih untuk bid dan ininya biasa saja teman-teman. Sejak dia masuk FCA, kalau kita perhatikan sejak dia di sini, sejak dia waktu lalu jatuh di tanggal 30 itu, nggak ada lagi nembok teman-teman. Artinya Banda tuh sudah nggak tahu lagi fokus ke satu ini, karena harganya tuh sudah tinggi banget. Yang kita perhatikan itu. Lalu kalau kita lihat sih, nah tekanan jualan lebih kuat teman-temannya. Nah kalau kita untuk price-nya, ini dia masih ramai juga teman-teman. Yang beli juga sekitar 1620, yang jual juga lumayan teman-teman itu. Dan kalau kita untuk buck flow-nya, ini dia. Nah ternyata si MG ada akumulasi teman-teman. Lalu juga kalau kita lihat ada YP juga. Nah XL sudah ada mulai jualan lagi. HP sama ZP jualan. Mari kita untuk bakas samalnya. Nah kalau kita lihat untuk bakas samalnya teman-temannya, MG ada akumulasi YP, LF, NI, DL, AI. Yang jualnya adalah HP, ZP, AO, XL, AZ, PD, XC. Kalau kita lihat sih, ternyata ya diakumulasi oleh MG. Kemarin MG jualan, hari ini dia beli lagi. Malah belinya dia tuh di pucuk dia teman-teman. Ya mungkin beda bandar ya teman-temannya. Ya MG itu banyak juga sih yang pegang ini sekuritas juga. Ya contohnya mungkin ada temannya teman lagi pakai MG. Kemarin beli ya besok jualan. Biasa gitu sih scalping mereka teman itu. Dan kalau kita perhatikan apakah ada asing untuk yang beli. Nah kalau kita sih gak ada sih ya teman-temannya, di nama tuh dikit sih. Nah coba kita tarik data. Yang pegang paling banyak siapa sih? Nah kalau kita lihat sih yang pegang paling banyak adalah MG. Lalu YB, NI, U, TP, MO. Itu yang paling banyak pegang barang teman-teman. Si HP sukses. Sudah distribusi lumayan juga teman-teman. Sebanyak 70 miliar. 92.000 lot. Hebat ya HP ya. Cuan banyak dia. Lalu retail jualan semua teman-teman. XL, XC jualan. Bandar O sudah mulai distribusi tuh ya teman-teman, jual tuh ya sama bandar IN. Ya kalau kita perhatikan sih yang paling banyak ini pada saat IPO tuh retail ya teman-temannya, XL sama XC. Banyak banget teman-teman. Mereka tuh punya barang. Lalu yang pertama adalah si underweight-nya si HP itu. Nah, yang jadi pertanyaan tetap hati-hati ya teman-temannya, ada MG teman-teman. Takutnya nanti ya kita tahu sendiri sih mainan MG. Scalping naikkan ke atas dia langsung datang ke bawah. Nah, ya kalau teman-teman kalau misalkan ada bandar lain yang selok, lumayan pasti diangkat lagi. Kalau nggak ada ya bisa saja merah teman-teman itu. Ya mungkin besok nanti banyak sekali akan terfokus ke saham satu. Ya bisa saja volatil banget ini teman-teman untuk saham satu. Apalagi besok nggak mungkin dia open ala teman-teman. Beda seperti lalu, open untuk ala ya nggak volatil banget ya teman-teman. Kalau dia besok itu open hijau 2%, ini aja kita lihat aja 2%, 3%. Itu pasti banyak sekali yang ada yang masuk dan juga beli. Bisa saja nanti dia naik ke bentar, diturun ke bawah. Carilah posisi yang bagus kalau teman-teman mau scalping, mau trading. Itu. Kalau teman-teman mau jualan, carilah posisi yang bagus untuk jualan. Itu aja. Hati-hati. Takutnya nanti teman-teman yang sudah jual, mungkin jual di berapa, tahunnya masuk AIN teman-teman di Latu, katanya naik ke 10.000, 10.000. FOMO. Nggak taunya kena guyur ke bawah. Cuan dari IPO yang pernah ikut di Latu kemarin habis semua. Gagal trading di saham Latu. Ya kalau kita sudah jual sudah. Kamu masuk ya masuk sedikit aja. Jangan masuk banyak. Mau coba-coba aja. Mungkin dapat duit makan nasi padang lumayan. Tapi kalau misalkan nggak sesuai skenario, bisa saja dibawa ke bawah. Rugi itu. Apalagi yang kita perhatikan saham untuk Latu ini tinggi banget sudah 650% teman-teman itu. Jadi ya kita harus mempertimbangkan untuk saham Latu ini. Ya mempertimbangkan ya mungkin sudah banyak taking profit retailnya. Nah retail nanti biasanya beli di pucuk teman-teman. Di sanalah bandar biasanya itu jualan. Ya sampai saat ini kalau kita lihat yang pegang paling banyak adalah MG. Jadi kita tetap hati-hati. MG, YB, terus juga tadi U ya teman-temannya. Ada MO juga. Nah itu kita harus hati. Untuk bandar CP nggak ada barang lagi dia. Tapi dia jualan tuh di sini dia teman-teman, bandar CP itu. Jadi
Kalau teman-teman mau trading tetap hati-hati ya kalau untuk besok ya, tapi ya pastinya besok tuh alami banget ini untuk sama tuh. Dan juga yang masih punya barang, cari posisi yang bagus kalau teman-teman mau taking profit. Mau lihat apakah dia besok ya sudah tungguin aja. Kalau nggak, misalkan nggak ini, ya sudah cari posisi nama taking profit. Pasti ada terjadi nama tuh koleksi turun teman-teman, ditutup di zona merah. Karena nggak mungkin suatu saham itu naik terus nggak ada nama tuh turun, pasti ada halinya teman-teman itu. Ya, kalau contoh aja seperti Binance aja nggak sama sekali dia halus dia teman-teman. Ada juga merah waktu lalu teman-teman pada saat IPO, sama seperti lalu. Ya mungkin kalau kita sih terikut yang paling bagus halus saat ini teman-teman, karena dia halus dan juga pernah nama tuh ditutup di zona merah sama sekali. Ya kalau kita perhatikan sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hari bursa saham itu belum pernah ditutup di zona merah sama sekali. Rata-rata ditutup di zona hijau semua. Itu kuning aja nggak sama sekali dia ditutup di zona hijau semua itu. Nah jadi menurut saya sih pastinya akan terjadi koreksi. Kalau misalkan besok gak terjadi koreksi, ya mungkin besoknya lagi teman-teman. Yang penting teman-teman tuh hati-hati. Ya mungkin kalau teman-teman mau pasang untuk trailing stop, oke juga. Yang punya bank IPO ya mungkin sampai kena sudah, mungkin rezeki kita sampai di sana itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham itu nih. Jadi menurut teman-teman gimana untuk besok? Pastinya akan ramai untuk saham itu nih. Itu apakah besok adalah pesta yang akan berakhir jika ditutup di zona merah? Mari kita lihat. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.